clap your hands and wave your arms, play the drums and then rock the guitar. So clap your hands and wave your arms. You can play the drums and then rock the guitar. We sing Hosanna, oh, oh, Hosanna, Hosanna, oh, oh. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Bang Nandus, Ya. apa kabar nih? Aku sehat Kak Ade. Kalau Kak Ade bagaimana? Puji Tuhan, sehat juga. Tuhan. Sehingga kita bisa berada di sini untuk memberikan ini ya, ibadah bersama-sama dengan adik-adik ya. Nah adik-adik, hari ini kita akan beribadah kembali dan juga belajar tentang firman Tuhan untuk hari ini tanggal berapa? Tanggal 21 Februari. Semuanya sudah siap ya? Nah, apa yang perlu disiapkan sih Bang biasanya? Yang perlu disiapkan yang pertama hati kita harus kita persiapkan ya. Jangan main-main. Kita mau ibadah, kita harus serahkan hati kita kepada Tuhan, fokus. Terus persiapkan juga Alkitabnya sama buku tulisnya. Terus apa lagi Kak? Yang pastinya usahakan mandi dulu ya, supaya badannya segar dan kalian juga bisa rapi untuk menghadap Tuhan. Dan juga pastinya makan dulu. Nah, jadi kalian pun pada saat mendengarkan ibadah dan juga pada saat mendengarkan pengajaran, kalian bisa fokus ya. Oke, kita akan mulai ya untuk ibadah kita hari ini. Mari kita mulai juga, kita minta pimpinan Tuhan agar ibadah sekolah minggu dan juga pengajaran kita boleh dapat hadirat Tuhan. Oke, semuanya tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang penuh kasih, kami sungguh berterima kasih karena Engkau kumpulkan kami kembali di sini untuk beribadah online, dan puji Tuhan kami sungguh mendapatkan banyak berkat dari Engkau Bapa hari ke hari, sehingga dalam seminggu yang lewat kami boleh melewati hari-hari ini dengan sungguh bersukacita. Kami mau berdoa buat teman-teman yang sakit, kiranya mereka mendapatkan segera kesembuhan dan tetap bisa bersama-sama dengan kami untuk beribadah online dan pengajaran online hari ini. Tuhan, kami serahkan ibadah hari ini di dalam pimpinan-Mu. Hadirlah Tuhan, urapi kami dan ampunilah atas kesalahan-kesalahan kami. Di dalam nama-Mu yang suci dan kudus kami alaskan doa ini. Amin. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita mau bernyanyi dengan penuh sukacita. Kita bernyanyi lagu Shalom Shalom, selamat pagi. Shalom Shalom, selamat pagi. Pagi yang cerah, indah berseri. Shalom Shalom, selamat pagi. Tunjukkan semangatmu dengan tepuk tangan. Shalom Shalom, selamat pagi. Pagi yang cerah, indah berseri. Shalom Shalom, selamat pagi. Tunjukkan semangatmu dengan tepuk tangan. Tunjukkan semangatmu dengan tepuk tangan. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bang Nandus. Mari kita undang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita. Kita nyanyikan lagu Mari Masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku. Ya
adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik semua? Adik-adik pasti dalam keadaan sehat kan? Puji Tuhan ya adik-adik, kita masih dalam kondisi sehat. Nah adik-adik, sebelum kita mulai pengajaran minggu hari ini, Abang mau bertanya dulu kepada adik-adik. Siapa di sini yang pernah menyambut seorang tamu spesial? Tamu spesial seperti orang tuanya? Nah pasti pada pernah kan adik-adik, begitupun Abang. Nah, ketika kita menyambut seorang tamu spesial, orang tua kita, pasti kita dalam perasaan gembira, senang. Mama pulang, papa pulang, ya kan? Nah, atau bisa juga kita mau menyambut, kita lagi ada acara tertentu di rumah, seperti arisan atau menyambut seorang tamu keluarga yang datang dari jauh. Nah, kita pasti mempersiapkan sesuatu juga dong. Kayak misalkan kita membersihkan rumah, terus kita mempersiapkan makanan dan minuman sebelum kedatangan mereka. Nah, mempersiapkan ini juga dalam menyambut, itu yang mau kita pelajari juga di minggu hari ini. Nah, di minggu hari ini kita mau belajar tentang seorang bangsa Israel yang menyambut seorang tamu spesial. Tamu spesial ini adalah seorang raja di atas segala raja. Siapa dia? Nah, sebelum kita masuk lagi lebih mendalam kepada pengajaran minggu hari ini, kita harus baca nasnya dulu dong. Nah, nasnya ini tertulis di Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Nasnya ini akan dibacakan oleh teman-teman kita di kelas 6. Oleh Melanie, Rolanda, dan Michael. Setelah pembacaan nas nanti, kita akan langsung masuk ke dalam video pengajaran. Nah, video pengajaran ini juga yang menceritakan tentang nas kita di minggu hari ini. Disaksikan ya adik-adik. Yohanes 12 ayat 12 sampai 14. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis. Yohanes 12 ayat 15 sampai 17. Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Yohanes 12 ayat 18. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Yohanes 12 ayat 19. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada orang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." The next day, the large crowd that had come to the Passover festival heard that Jesus was coming to Jerusalem. So they took branches of palm trees and went out to meet him, shouting, "Praise God! God bless him who comes in the name of the Lord. God bless the King of Israel." Jesus found a donkey and rode on it, just as the scripture says, "Do not be afraid, city of Zion. Here comes your king, riding on a young donkey." His disciples did not understand this at the time, but when Jesus had been raised to glory, they remembered that the scripture said this about him, and that they had done this for him. The people who had been with Jesus when he called Lazarus out of the grave and raised him from death had reported what had happened. That was why the crowd met him, because they heard he had performed this miracle.
The Pharisees then said to one another, You see, we are not succeeding at all. Look, the whole world is following him. Nah, adik-adik, kedatangan Tuhan Yesus kali ini ke Yerusalem itu ternyata sudah dinubuatkan loh oleh nabi terdahulu, yaitu Nabi Zakaria, seperti tertuang di dalam ayat 15 nas minggu hari ini. Nah, Tuhan Yesus sebelum datang ke bangsa Israel, dia sudah melakukan berbagai mukjizat dan kebesaran. Contohnya menyembuhkan orang buta, lalu menyembuhkan orang lumpuh, dan yang terakhir, yang salah satu yang paling trending topik saat itu apa? Dia membangkitkan Lazarus dari kematian. Nah, kebesaran Tuhan ini dan mukjizat yang telah dilakukan sampai ke telinga bangsa Israel, adik-adik. Bangsa Israel merasa takjub dengan mukjizat yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Ketika bangsa Israel mengetahui Tuhan Yesus akan datang ke Yerusalem, mereka bersukacita, adik-adik. Nah, sebelum itu mereka juga mempersiapkan sesuatu, adik-adik, seperti yang abang jelaskan di pertama, ketika kita menyambut seorang tamu spesial. Nah, bangsa Israel juga ketika dia mendengar bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke Yerusalem, mereka mempersiapkan bermula dari apa? Dari pertama, mereka dengan iman kepercayaan mereka, adik-adik, mereka menyambut Tuhan Yesus di dalam hati mereka. Mereka mengizinkan Tuhan Yesus untuk tinggal di dalam hati mereka. Sehingga mereka apa? Mereka dapat bersukacita. Ketika Tuhan Yesus datang ke Yerusalem, mereka, bangsa Israel, merasa bersukacita. Mereka merasa bahwa Raja telah datang ke Yerusalem, Raja yang akan menyelamatkan mereka. Dengan memakai daun palem yang merupakan simbol tanda sukacita, mereka menyambut Tuhan Yesus sambil berkata, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Adik-adik, yang mau kita pelajari hari ini adalah kita belajar dari bangsa Israel yang menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Nah, kita juga mau belajar untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita sambut Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Kita persiapkan dulu, adik-adik, sebelum menyambut Tuhan Yesus. Dengan apa? Dengan kita mempersiapkan dengan hati kita dulu, dengan iman kepercayaan kita. Walaupun kita tidak bisa melihat secara fisik, adik-adik, seperti bangsa Israel, tapi kita harus tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah itu ada di tengah-tengah kita, adik-adik. Kita izinkan Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita dengan kebesarannya, dengan yang sudah kita pelajari dan sudah kita dengar. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu memang adalah Raja kita, Raja yang akan menyelamatkan kita, seorang Mesias yang turun ke dunia untuk menghapus dosa-dosa manusia, dosa-dosa kita juga, adik-adik. Nah, kalau kita sudah mengizinkan Tuhan Yesus dalam hati kita, Tuhan datang, kita akan dapat bersukacita. Kita dapat bersukacita senantiasa. Nah, adik-adik, kita sudah belajar bagaimana kita mempersiapkan diri dalam menyambut Tuhan Yesus dengan baik di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana caranya kita menyambut Tuhan Yesus? Nah, banyak cara, adik-adik, yang bisa kita lakukan. Yang pertama, bisa dengan pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi, kita bersukacita. Ketika kita beribadah sekolah minggu, kita nggak boleh main-main, kita nggak boleh berisik, ngobrol sama teman samping kiri atau kanan. Kita harus khusyuk dalam beribadah dan hikmat dalam beribadah. Kita harus serius. Lalu bisa juga dengan kita berdoa. Kita menyambut Tuhan Yesus dalam hati kita, kita berdoa. Saat kita bangun, kita berdoa pagi, terima kasih Tuhan telah menyertai. Lalu sebelum tidur kita juga berdoa. Saat makan kita berdoa, adik-adik. Karena dengan berdoa kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan dan kita dapat semakin mengenal Tuhan dengan baik di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, bukan seperti orang Farisi ya yang dijelaskan sebelumnya di video pengajaran tadi. Orang Farisi ini mereka tidak menyambut Tuhan Yesus dengan baik. Mereka tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah seorang raja. Dan mereka menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan rasa cemburu dan iri. Kita tidak boleh seperti itu, adik-adik. Kita harus bisa mengambil contoh yang baik, sikap yang baik di dalam kehidupan kita. Dan tentunya sikap yang seturut dengan ajaran firman Tuhan. Jadi adik-adik, mari kita persiapkan menyambut Tuhan dengan baik dan kita sambut Tuhan dengan baik. Kita teladani kasih dan sikap Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita.
Ya adik-adik, sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan. Begitu banyak berkat yang sudah Tuhan berikan, mari kita memberikan dengan sukacita supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mau bernyanyi Aku Mau Memberi. Aku diberkati, aku pun mau jadi berkat. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yesus ajarku memberi, aku pun mau lakukan. Memberi dengan sukacita dan kerelaan. Duh gembiranya jadi anak-anak Allah. Duh senangnya aku bisa jadi berkat. Duh bahagianya aku bisa memberi. Jadi berkat sampai ke ujung bumi. Aku diberkati, aku pun mau jadi berkat. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yesus ajarku memberi, aku pun mau lakukan. Memberi dengan sukacita dan kerelaan. Duh gembiranya jadi anak-anak Allah. Duh senangnya aku bisa jadi berkat. Duh bahagianya aku bisa memberi. Jadi berkat sampai ke ujung bumi. Adik-adik, hari ini kita sama-sama belajar bagaimana Tuhan Yesus disambut layaknya sebagai raja di Yerusalem. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, yuk kita memuliakan nama Tuhan, kita muliakan nama Tuhan sebagai raja kita. Kita bernyanyi Hatiku Penuh Nyanyian disambung dengan Aku Anak Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya.
Adik-adik, pengajaran sekolah minggu kita hari ini selesai. Kita mau berdoa. Kita siapkan hati kita. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan kami ucapkan kepadamu untuk berkat yang telah kau berikan kepada kami. Tuhan, pada minggu hari ini kami sama-sama belajar tentang penyambutan Engkau Tuhan. Kami sebagai manusia bersyukur dan menerima berkat-Mu. Kami menyambut Engkau sebagai Raja di hati kami. Kami menyambut Engkau sebagai Tuhan yang menyelamatkan kami di hati kami. Kami mau sama-sama belajar untuk selalu menyambut diri-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami, apapun kondisi kami izinkan untuk Tuhan tinggal di dalam hati kami. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu dan untuk penyertaan-Mu selama ibadah ini. Berkati kami ke depannya Tuhan, sertai kami, berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan untuk menjalani hari-hari ke depannya. Terlebih kami juga mau mengampuni dosa kami Tuhan. Izinkan kami untuk mengakui kesalahan kami, ampuni dosa kami, layakkanlah kami untuk mendapat berkat-Mu dan berada di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
hands and wave your arms. Nah, sekarang Bang kita saatnya aktivitas. Nah, adik-adik, aktivitas kali ini adik-adik pernah ikutan mencari kalimat atau mencari kata dalam suatu kotak yang besar, itu namanya word search puzzle, ya Bang ya. Nah, kali ini akan dibuat seperti itu aktivitasnya. Akan ditampilkan di layar kotak-kotak berisi huruf-huruf. Jadi nanti juga akan dikirimkan lewat WA ke grup kelasnya masing-masing ya Bang ya. Iya. Nah, nanti di situ adik-adik silahkan mencari ada 5 kata yang berhubungan dengan pengajaran yang tadi yang Bang Nandus sampaikan ke adik-adik. Nah, terus diapain tuh Bang? Nah, adik-adik yang punya printer bisa di print, tapi yang nggak punya printer juga nggak apa-apa. Nanti adik-adik tulis jawabannya di sebuah kertas, 5 kata ya adik-adik. Tulis di kertasnya 5 kata jawabannya, lalu difotokan bersama adik-adik. Oke, difoto, dikirim ke guru kelasnya masing-masing. Nah, dikirimkan hari ini ya Bang ya? Ya, hari ini juga. Kalau mendengarkan pelajarannya pasti bisa ngerjain aktivitasnya ya Bang ya? Betul sekali. Oke, kita tunggu aktivitasnya. You can play the drums and then rock the guitar. We sing Hosanna, oh ho, Hosanna, Hosanna, oh ho, Hosanna, Hosanna, oh ho, Hosanna, Hosanna, oh ho, Hosanna. Nah, adik-adik, hari ini tadi kita sudah belajar yang dibawakan oleh Bang Nandus ya. Tadi kita belajar apa itu Kak Ola? Kita belajar tentang mari sambut Tuhan Yesus. Pastinya Iya. adik-adik juga kita semua sudah menyambut Tuhan Yesus ya Kak di dalam hati kita. Iya, dan kita sambut setiap hari di dalam sikap tingkah laku kita ya Kak ya. Betul, supaya Tuhan Yesus yang selalu sertai aktivitas kita setiap harinya. Betul Kak. Jadi adik-adik, ibadah hari ini tanggal 21 Februari sudah selesai. Kita sungguh bersuka cita ya adik-adik ya. Di dalam pimpinan Tuhan semua boleh berjalan baik. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa, kalian harus jaga kesehatan. Dan karena sekarang lagi sering musim hujan, jangan sering-sering keluar rumah ya. Di rumah aja juga ikuti protokol kesehatan ya adik-adik. Pakai masker dan rajin cuci tangan. Iya. Tuhan Yesus Memberkati.